billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur ayah bunda, sahabat spesial webinar pada kesempatan malam hari ini. Allah kumpulkan kita dalam satu majelis ilmu, ruang Zoom yang bismillah. Semoga kita yang hadir pada kesempatan hari ini tercatat sebagai golongan hamba-hamba Allah yang Allah ingin berikan kebaikan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin berikan khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin. Allah pahamkan dia tentang agama. Jadi bismillah, yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bang Zaki doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan dan kita hadiahkan kepada junjungan serta teladan kita, yakni baginda Nabi Yana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Semoga kita semuanya berjumpa dan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surganya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillah, ayah bunda, sahabat semuanya. Insya Allah webinar kita pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini, ialah program kolaborasi dari Yayasan Wakaf Peradaban Internasional WPI dan EOA Miracle Goal. Nah, bertujuan Bismillah, yuk raih kejayaan dengan emas. Bismillah, yang siap belajar boleh ketik bismillah di kolom komentar biar jadi semangat dan jadi doa. Dan boleh juga nih ayah bunda sahabat semuanya yang sekiranya untuk bisa on cam, mangga disilahkan untuk on cam. Ini Bunda Iim. Bismillah, Bunda Sri juga. Bismillah. Kalau kelihatan di layar kayaknya ada Bunda Ju Juriani, Arga Makmur. Yang lainnya hayu yang bisa on cam, mangga untuk on cam. Tapi tentunya perhatikan terlebih dahulu auratnya sudah tertutup. Bunda Eli dari Garut, Masya Allah sudah sampai di Garut pada malam hari ini. Bunda Neni Arti, Bunda Sri. Yuk ayah bunda sahabat semuanya, kita sebarkan link pada malam hari ini seluas-luasnya. Bismillah. Jadi sedekah insya Allah pada kesempatan hari ini. Karena kata Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan adalah sedekah. Nah, biasanya kita sedekah subuh-subuh, hari ini sedekah malam hari. Dengan cara apa? Yuk, ngajak orang lain berbuat kebaikan. Gimana caranya? Di-share kesempatan pada malam hari ini, informasi kajiannya. Boleh ke story, boleh ke status, boleh di grup-grup, boleh juga nge-zoom bareng-bareng keluarga. Jadi bismillah, sama-sama insya Allah Allah berikan keberkahan. Insya Allah. Bismillah, yang udah share, siapa nih yang udah share? Alhamdulillah sudah Bunda Iim, Bang Zaki sudah di story WA Bang Zaki. Yang belum nih siapa nih? Sekiranya yang belum, yuk yang mau pahala kebaikan tambahan, segala share. Jangan sia-siakan kesempatan, Allah berikan peluang, gaskan. Kalau misalnya ketinggalan, nyusul, kata Gurunda. Masya Allah. Insya Allah pada kesempatan hari ini, ayah bunda sahabat semuanya, kita akan dibersamai oleh guru kita yang sudah tidak asing lagi, Ustadz Dedi Irawan yang sudah di tengah-tengah kita. Bismillah. Coba kita sapa terlebih dahulu dengan sapaan terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sehat, Ustaz Zaki. gimana kabar Ustaz?
Alhamdulillah sehat, alhamdulillah berkah insyaallah. Masya Allah. Masya Allah, mungkin izin Ustaz, izin mohon disapa terlebih dahulu nih, ayah bunda, sahabat semuanya yang udah hadir. Dan kira-kira apa sih yang akan kita bahas Ustaz pada kesempatan malam hari ini? Siap, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, insyaallah ya mudah-mudahan semua yang hadir Allah selalu karuniakan eh, rizki yang berkah, berlimpah, bermanfaat, yang insya Allah juga bahagia dunia akhirat insya Allah. Sehat semua ya, insya Allah. Alhamdulillah hari ini yang sudah tampak ada on cam ada Bu Juriana, ada Bu Dwi ya. Mudah-mudahan sehat semua. Di kolom chat boleh diketik dari kota mana saja yang sudah hadir. Ada dari Garut nih, Bu Eli sudah hadir. Terus juga dari Bu Vivi, Bu Iim, Alhamdulillah ya, Masya Allah. Jadi senang ya, bahagia bisa ditakdirkan oleh Allah selalu berkumpul di gerakan-gerakan kebaikan bersama orang-orang yang baik. Bu Masrinah Pemalang juga hadir, Alhamdulillah. Dan malam ini sebenarnya teman-teman, insya Allah ini menjadi agenda rutin ya, kita mengedukasi kepada banyak orang tentang program-program kebaikan yang ada di ekosistem kita ya di peradaban IOA. Jadi teman-teman yang mungkin sudah dapat materinya ya mudah-mudahan ini menjadi semakin apa ya menguatkan lagi ya apa yang sudah diketahui dan ajak juga teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu ya atau kita ingin mengenalkan proyek-proyek kebaikan yang ada di ekosistem kita. Dan insya Allah malam ini temanya adalah kita akan menggali keajaiban dari emas perak itu sendiri yang insya Allah dengan kita menggunakannya secara tepat akan mendatangkan keuntungan di dunia juga di akhirat. Ya, semua pasti pengen banget bisa punya untung di dunia juga di akhirat. Hanya saja banyak hamba-hamba Allah, banyak di antara kita hari ini yang sibuk ngejar untung dunia, tapi lupa sama untung akhiratnya, gitu. Sibuk ngejar keuntungan secara rupiah, tapi mengabaikan keberkahannya. Ya kadang menghalalkan banyak cara dan lain-lain. Ini yang mudah-mudahan Allah selalu jagain kita, Allah selalu lindungi kita dan memudahkan setiap ikhtiar dan niat baik kita semua insya Allah. Yuk kita belajar bareng, kita niatkan karena Allah, mudah-mudahan duduknya kita hari ini jadi ibadah. Mungkin itu Ustaz Zaki di awal, insya Allah. Masya Allah, Bismillah, Insya Allah yang akan kita bahas saya bunda sobat semuanya, rahasia emas dan perak, untung dunia akhirat. Masya Allah, yang pengen untung dunia akhirat, boleh ketik saya di kolom komentar. Karena mungkin ini jawaban dari doa kita ya bunda. Kita sering bilang di doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Masya Allah. Semoga malam hari ini jadi jawaban dari doa-doa kita. Allah berikan keuntungan, kebahagiaan, dunia akhirat untuk kita. Insya Allah. Terima kasih yang sudah menuliskan. Bismillah. Yuk fokus, hadir utuh, sadar penuh. Dan jangan lupa ajak lagi saudara kita untuk meramaikan kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga jadi pahala tambahan untuk kita. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, berikanlah kelancaran pada acara kami pada malam hari ini, keberkahan dan tentunya pemahaman. Selanjutnya, izin kepada Gurunda, waktu dan tempat kami sediakan. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Bismillah, izin menyapa kembali Bapak Ibu, sahabat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah, ya Rabbana, berkahi pertemuan malam ini ya Allah. Siapapun yang hadir di majelis ilmu hari ini ya Rabb, jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang beruntung, yang bisa mendapatkan ampunanmu, rahmatmu, kasih sayangmu, dan juga pertolonganmu ya Allah. Jadikan duduknya kami hari ini ya Rabb, belajarnya kami malam ini ya Allah, sebagai ibadah terbaik di hadapanmu, menjadi amal soleh yang kau ridhoi ya Rabb. Terimalah ya Allah setiap ibadah kebaikan kami, dan panjangkanlah usia kami semua selalu dalam ketaatan, keimanan, ketakwaan, kehidupan terus dengan kebaikan ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ketaatan hingga nanti kami kembali kepadamu dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi husnul khatimah. Ampuni ya Allah jikalau ada salah, jikalau ada dosa yang telah kami lakukan, yang menghambat turunnya pertolonganmu, yang menghambat ridhomu ya Rabb, yang menghambat pengabulan dari doa-doamu ya Allah. Maka wasilah pertemuan malam ini, semoga kau ampuni kami semua ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillah teman-teman, Bapak Ibu, sehat semua? Bertambah terus nih alhamdulillah ya. Memang agenda malam ini sengaja kita rutinkan ya, mengedukasi banyak orang tentang keajaiban emas perak agar kita bisa dapat untung di dunia juga di akhirat. Dan mungkin pekan lalu ada yang sudah mendapatkan materi ini ya. Dan hari ini ikut lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menambah kepahaman kita ya terkait keajaiban dari emas perak ini. Dan ini juga jadi wasilah kita untuk mengenalkan ya teman-teman kita, saudara kita, agen-agen kita, member-member kita, atau mungkin customer-customer dari Miracle Gold, EO Gold ya, untuk bisa tahu oh ternyata emas perak yang dimiliki itu bisa mengundang keuntungan di dunia di akhirat. Bagaimana caranya? Nah, inilah salah satu cara kita untuk menjelaskan itu kepada banyak orang. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan ya, yang pahalanya terus mengalir insya Allah. Pertama-tama teman-teman, ayo kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang percayalah bahwa kita bisa ada hingga malam ini, kita bisa bahagia menikmati hidup hari ini, semua karena Allah. Semua karena cintanya Allah kepada kita semua. Dan nikmat terbesar diantaranya adalah nikmat sehat, nikmat iman, ya, nikmat Islam, nikmat dimudahkan beramal soleh. Termasuk malam ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa belajar bareng. Maka yuk kita bersyukur, dan dengan kebersyukuran itu Allah juga janji Allah akan tambah nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Salam dan salam juga terus kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, saya di sesi malam ini akan memulai dengan sebuah pertanyaan dengan menampilkan ada sebuah diagram di sini teman-teman semua. Nah, di sini ada tabel menu. Ya, menu ini biasanya makanan ya kesukaan kita, yang pasti kalau kita ngelihat daftar menu itu milihnya pasti yang paling enak. Betul ya? Dan yang paling enak itu belum tentu sehat. Kadang yang paling sehat malah nggak dipilih. Kita mentingin yang enak dulu, sehat belakangan. Kita coba cek teman-teman semua. Nah, di sini ada satu menu pertama yang ingin saya sajikan kepada teman-teman, yang disebut namanya junk food burger. Nah, junk food burger ini secara rasa Masya Allah enak banget. Dilihat ya, dagingnya aja luar biasa itu.
belum kejunya, belum ditambah bumbu-bumbu istimewanya, ya. Dan saya rasa untuk makanan yang pertama ini banyak yang suka, ya, banyak yang memilih untuk bisa menikmati makanan yang pertama ini. Betul ya teman-teman? Nah, jadi ada orang yang mentingin hari ini aja. Yang penting enak Mas Dedi, yang nanti ke depan mau sehat kayak mau nggak, mau sakit mau nggak peduli. Nah, orang tipe pertama ini biasanya orang-orang yang mementingkan masa kini. Ya, masa depan nggak penting. Yang penting saya untung hari ini Mas Dedi, ke depan mau untung atau rugi nggak masalah. Yang penting hari ini saya bisa beribadah, berbuat baik, mau nanti masuk surga atau tidak, pokoknya terus gimana nanti. Jadi ada tipe-tipe orang yang itu tuh mentingin hari ini, besok nggak peduli gitu. Yang penting hari ini saya kenyang, yang penting hari ini saya bisa bersenang-senang. Mau tabungan habis kayak mau nggak punya uang nggak peduli. Besok gimana besok. Nah ini orang tipe pertama teman-teman semua ya. Ada juga yang kedua ini menu yang namanya vegetarian burger. Ini walaupun terlihat ada dagingnya di situ, tapi ini dari sayur gitu ya, diolah untuk orang-orang yang memang tidak suka memakan daging. Yang pasti rasanya ya tidak enak, tapi sehat gitu. Nah, ini menu yang kedua. Menu yang ketiga, nah, coba lihat teman-teman dari tampilannya. Ya, menu yang ketiga ini yang disebut dengan Wars Burger. Ini burger yang bermasalah. Ibaratnya mah udah sisaan, udah apa lagi? Ini ada yang masuk ya ke laptop nih. Siapa Rusti? Sebentar ya teman-teman ya. Oke, ya. Jadi ada yang ketiga adalah Wars Burger. Ini biasanya yang sudah tidak laku. Ya, teman-teman semua udah basi, nggak kejual. Tapi masih ada yang menikmati ini, betul nggak kira-kira? Ya, siapa mereka? Ya, saudara-saudara kita yang tidak beruntung tentunya. Yang mungkin ditakdirkan oleh Allah, kesulitan ekonomi, nggak punya uang buat beli makanan, akhirnya dia makan yang ada. Kadang suka nanya-nanyain juga di restoran, ada sisa makanan nggak? Ada yang kebuang nggak? Ya itu diambilin tuh. Ya, ada yang menikmati ini teman-teman. Tapi ada juga, nah ada juga yang dia nyarinya ideal, ya ideal burger, sehatnya diperhatikan, kebersihannya diperhatikan, ya kesehatannya diperhatikan. Ini empat menu ini kira-kira teman-teman kalau disuruh milih maunya yang mana kira-kira? Ya kalau ditampilin dengan empat menu ini secara normalnya kita pilih burger yang mana? Burger pertama junk food burger, burger kedua vegetarian burger, yang ketiga worst burger, yang keempat ideal burger. Yang mana kira-kira? Ya Mas Dedi masa pakai ditanya gitu ya. Pasti saya pilih nomor nomor 4. Kenapa? Karena saya pengen sehat, pengen enak juga. Nah, makanya teman-teman memang doa-doa kita juga begitu. Tadi Ustadz Zaki sudah menyampaikan tuh doa yang sering kita panjatkan. Apa namanya? Doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita selalu minta, ya Allah karuniakan kepada saya kebaikan di dunia juga di akhirat dan jauhkanlah dari siksa api neraka. Ya, normalnya kita memang pengen selamat dunia akhirat, pengennya enak juga sehat. Tapi faktanya ada orang yang hari ini mikirin hanya hari ini saja. Yang penting hari ini senang Mas, yang penting hari ini bahagia, foya-foya, besok gimana besok, ya.
akhirat gimana nanti, yang penting hari ini saya mau senang-senang. Ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Ada. Ya, orang-orang yang mementingkan kondisi hari ini, tapi masa depan, apalagi sampai ke akhirat, itu nggak dipikirin. Yang penting uang banyak mas, mau nipu orang kayak mau korupsi, nah, ada yang begitu. Kenapa? Dia hanya mementingkan hari ini, ya kehidupan di saat ini. Tapi kehidupan yang nanti dia nggak pikirin. Tapi ada juga, ya, yang penting dia mikirin selamat. Mas Dedi, saya mah yang penting hari ini nggak apa-apa, nggak punya apa-apa. Pokoknya saya sering ke masjid, nggak usah ngoyo-ngoyo lah, gitu ya, sama dunia. Ya akhirnya apa? Dia nggak berikhtiar, dia nggak bekerja, bahkan keluarganya juga banyak yang terlantar. Nah, tipe ini adalah tipe orang yang dia mikirin masa depan, tapi saat ininya nggak dipikirin. Ya, yang penting mah akhirat Mas Dedi. Yang penting mah nanti pada saat apa namanya di hari akhir saya bisa masuk surga. Di dunia nggak apa-apa sengsara. Padahal Allah nggak kepengen kita menderita di dunia. Allah juga pengen kita bahagia dunia akhirat. Makanya Allah perintahkan manusia atau hamba-hambanya untuk berjuang yang terbaik, ya, meraih kebahagiaan di dunia tanpa melupakan akhirat, gitu. Jadi dunia tetap diikhtiarkan, tetap dimaksimalkan untuk memperbanyak amal soleh. Tapi jangan sampai ketika mengerjakan itu kita meninggalkan tugas di dunia, sibuk ngejar dunia sampai lupa sama yang punya dunia. Itu yang salah, ya teman-teman semua. Nah, ada juga yang ketiga, Mas Dedi, saya mah udah miskin gini, udahlah, nggak apa-apa lah. Terus juga buat apa sholat, buat apa sedekah, toh akhirat juga belum pasti. Lihat, kehidupan di dunia nggak dipikirin, kehidupan nanti juga nggak dipikirin. Ada juga yang model begini, udah apa bahasanya ya, udah nggak punya harapan, gitu ya teman-teman semua. Ini kalau bahasa eh, ilmiahnya, ya teman-teman semua, yang tipe pertama ini adalah orang-orang yang hedonis, banyak keinginannya di dunia, orang-orang yang mementingkan kepentingan di sini tapi di sana terabaikan. Atau yang kedua, red race, hanya memikirkan masa depan tapi saat ini nggak dipikirin. Atau yang nihilism, nggak punya harapan, ya orang-orang yang pesimis, ini hidup segan mati tak mau, gitu ya, nggak pernah bisa move on biasanya. Nah, ini berbahaya. Maka teman-teman, yuk kita beranjak ke orang-orang yang bahagia. Hidup bahagia di dunia, hidup juga bahagia di akhirat. Nah, pertanyaannya, teman-teman hari ini kira-kira kita coba breakdown ke belakang ya, perjalanan hidup kita. Kira-kira kita tipe yang mana saat ini? Apakah tipe yang mikirin hari ini saja, yang nanti gimana nanti? Atau mikirin akhirat, tapi di dunia masa bodoh, gitu ya. Nggak apa-apa Mas Dedi, di dunia mah yang penting akhirat aja. Atau dua-duanya malah nggak mikirin. Ya ini nggak punya harapan, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Yang di sini insya Allah semuanya adalah orang-orang yang memperjuangkan pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di akhirat insya Allah. Nah, kita kuatkan lewat materi malam ini teman-teman semua. Mau untung dunia akhirat? Apa aja sih untung dunia? Apa aja sih untung di akhirat? Kita harus bedah juga nih. Jangan-jangan kita nggak tahu apa yang kita mau kejar di dunia ini teman-teman. Jangan-jangan kita nggak paham apa yang mau kita raih di akhirat kelak. Kita sering dengerin kajian gitu ya lewat ustadz, guru-guru kita, bahwa akhirat itu pasti dan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang hidupnya kelak gitu ya, selamat dunia akhirat, dan dia mendapatkan kemenangan sejati. Apa itu kemenangan sejati? Bisa dekat sama Allah, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Itu adalah keuntungan atau keajaiban bagi seorang hamba di akhirat kelak. Nah, di dunia apa itu? Ya tentunya di dunia Allah karuniakan juga surga-surga dunia. Apa-apa yang menjadi harapannya, impiannya, doa-doanya tiba-tiba dimudahin sama Allah. Ya, teman-teman semua. Jadi kalau ditanya apa untung di dunia? Salah satunya yang pengen umroh diberangkatin. Amin ya, insya Allah.
yang pengen hajiin orang tua, yang pengen umroh sekeluarga, mudah-mudahan tahun ini juga Allah mudahkan, dikasih jalan insya Allah. Ya, teman-teman saling mendoakan. Yang pengen lunas hutang tiba-tiba dilunasin sama Allah, dikasih rizki yang berkah berlimpah. Ini keuntungan di dunia nih teman-teman. Ya, pendidikan anak lancar, lebih baik dari kita. Saya percaya dan yakin bahwa kita sebagai orang tua pasti punya doa. Apa itu doanya? Ya Rob, jadikan anak-anak hamba ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, dan karuniakan kepada mereka ya Allah kesempatan belajar lebih baik dibanding hamba sebagai orang tua. Ya teman-teman semua, mungkin orang tuanya cuman lulus SD, SMP. Saya berharap anak saya lebih baik dari saya ya Allah. Pasti begitu doanya. Karena salah satu nasihat yang sering disampaikan oleh ibu saya juga seperti itu. Ya, bahwasanya Dad ya harus lebih baik dari Mimi gitu. Kalau bahasanya beliau ya, harus lebih baik. Dulu beliau hanya cuma bisa mungkin sampai SD, nggak bisa melanjutkan, dan pengen banget anak-anaknya harus lebih dari orang tuanya. Ini doa-doa kita teman-teman, yang insya Allah mudah-mudahan ini juga dipenuhi sama Allah ya, dimudahin. Kemudian yang pengen tempat tinggal ya, yang pengen kendaraan dimudahin sama Allah. Nah, untung akhirat apa? Ya tentu teman-teman kita mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah. Ini salah satu hal yang wajib menjadi tujuan utama kita hidup di dunia, kita berjuang di dunia. Kalau ditanya kenapa kita hidup, kenapa kita bekerja, kenapa kita berikhtiar, kenapa kita berdakwah, kenapa kita ibadah. Kalau jawabannya masih kemana-mana, biasanya kita akan hilang arah teman-teman. Maka sebaik-baiknya tujuan dalam hidup ini adalah apapun yang kita lakukan adalah biar Allah ridho, biar Allah makin cinta ya. Tidak ada yang lebih besar teman-teman dibanding keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita bekerja dapat uang, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli segalanya. Apapun bisa kita miliki di dunia. Meskipun dunia ini dalam genggaman kita, kalau dunia itu nggak bikin kita dekat sama Allah, percaya, dunia itu nggak bisa bawa kebahagiaan. Betul teman-teman? Ya, meskipun uang kita banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah, kalau itu nggak bisa bikin kita dekat sama Allah, hatinya hampa, nggak bahagia. Karena kebahagiaan bagi seorang hamba adalah ketika dia bisa dekat dengan Robnya. Dan yang kedua teman-teman, apa sih untung di akhirat? Teman-teman mau nggak punya amal yang terus mengalir, punya pahala yang terus datang, padahal kita udah meninggal dunia? Ada seorang guru memberi nasihat, orang yang beruntung itu adalah orang yang detak jantungnya berhenti, tapi amal solehnya tidak pernah berhenti. Allah. Ya teman-teman, teman-teman banyak sedekah, banyak bantuin orang, berpahala nggak? Berpahala. Pertanyaannya, sampai kapan teman-teman bisa sedekah? Ternyata sedekah itu ada masanya. Ketika kita masih hidup di dunia, kita bisa bersedekah. Tapi ketika kita sudah meninggal dunia, maka terputuslah teman-teman semua amal kita. Ya, kecuali 3. Ingat, ketika seorang hamba meninggal dunia, terputuslah semua amal, kecuali 3. 1. Amal jariyah. 2. Doa anak yang soleh. 3. Ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya, udah punya tabungan ini belum? Ya, apa yang disebut amal jariyah? Ya teman-teman, amal jariyah itu kalau bicara sedekah itu kan ada pembagiannya ya. Ada zakat, ada infak, ada wakaf. Nah teman-teman siapin bekal abadinya. Dengan apa? Dengan wakaf terbaik. Sekali ngasih, tapi amalnya berkali-kali. Itulah amal cerdas.
cara cerdas beramal soleh. Kalau kita di dunia saja pengen punya passive income, sampai bela-belain nabung, bangun usaha, merintis, biar apa? Biar nanti Mas Dedi kalau udah pensiun, saya punya penghasilan, gak usah kerja lagi. Gitu nggak kira-kira? Kalau di dunia saja kita mikirin, pengen banget punya penghasilan, walaupun udah nggak kerja. Bagaimana dengan akhirat kita? Kenapa kita nggak pikirin juga? Ya, passive income ketika kita nanti dalam kubur. Sambil nungguin gitu ya, momen-momen yang menegangkan. Nanti ada masanya dihisap setiap amal. Kita nggak punya amal soleh lagi kan udah meninggal. Tapi tiba-tiba di alam kubur kita dapat transferan banyak pahala tuh. Celing, 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 celing. Kita bingung dari mana nih. Ya ternyata itu datangnya dari apa? Dari amal jariah yang kita bangun. Nah sekarang teman-teman, gimana caranya kalau dua-duanya pengen dapat? Ya, gimana ya caranya biar saya bisa dapat untung di dunia, juga untung di akhirat? Dengan satu tindakan, dengan satu ikhtiar. Apakah bisa Mas Dedi? Bisa. Ya, teman-teman, makanya lagi-lagi ketika kita memahami konsep kehidupan, inti dari semua itu adalah ibadah. Inti dari semua itu adalah amal soleh. Terlepas nanti di dunia ini kita jadi apa, sebagai apa, dapat apa, lagi lapang, lagi sempit, lagi banyak uang, lagi nggak punya uang, itu cuma bagian dari cerita. Tapi inti dari semua itu adalah ibadah. Ya, rumah tangganya ibadah, bekerjanya ibadah, berdagangnya ibadah. Kalau kita bisa memaknai itu sebagai ibadah, maka semua akan baik-baik saja. Yang bikin pikiran kita mulai runyam, yang mungkin bikin kita akhirnya banyak berselisih, karena ikhtiar itu bukan lagi dalam rangka ibadah. Seringkali hanya untuk mengejar ambisi-ambisi dan keinginannya. Akhirnya apa? Ya pengen menang sendiri, sibuk cari perhatian makhluk, sibuk cari validasi, lupa lagi dengan perhatiannya Allah. Maka mulai hari ini yuk teman-teman, ya bisa kok apa yang kita lakukan hari ini mendatangkan keuntungan dunia akhirat, insya Allah. Ya teman-teman semua, dan tema malam ini memang kita mengkerucutkan untung dunia akhirat ini lewat apa? Lewat harta yang kita miliki. Ya, memang ini kalau dibahas lewat bab-bab, beberapa bab ini bisa sebenarnya. Tapi malam ini kita kerucutkan bagaimana meraih keuntungan dunia akhirat ini lewat apa? Lewat harta yang kita miliki. Jangan sampai harta itu tidak diapa-apain dan akhirnya kita ya rugi, dan harta itu kan akan dihisap sama Allah ya. Allah akan pertanyakan untuk apa harta itu digunakan. Dalam sebuah hadis teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beranjak kaki anak cucu Adam di hadapan Allah kelak sebelum dia ditanya 5 perkara. Ya, sebelum dia ditanya 5 perkara. Yang pertama, Allah akan tanya tentang usianya. Untuk apa dia habiskan? Masa mudanya, untuk apa ia gunakan? Yang ketiga, Allah akan tanya hartanya dari mana. Yang keempat, Allah juga akan tanya hartanya digunakan untuk apa. Hati-hati. Ya, Allah akan tanya nih tentang harta kita. Dari mana, untuk apa? Apakah mencarinya dengan cara yang halal? Yang kedua adalah digunakan untuk apa? Untuk kebaikan, untuk ibadah, atau untuk maksiat. Nah, ini yang menjadi PR buat kita teman-teman. Jangan sampai kita tapi mengabaikan yang belum dijamin. Kita ini kadang kebalik. Mengkhawatirkan apa-apa yang sudah dijamin tapi tidak mengkhawatirkan yang belum dijamin. Kita khawatir tentang rizki, padahal rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tugas kita apa? Ikhtiarkan saja. Ya, karena Allah Maha mencukupkan. Dan ikhtiar yang kita kerjakan itu bukan mencari rizki, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah sudah ridho, dibukakanlah jalan keluar dan dikasih rizki dari arah yang tidak
sangka-sangka. Itu rumus, ya, itu pola pertolongan Allah. Tapi ketika kita ikhtiarnya sudah bergeser niat mencari uang, mencari untung, itu akan lelah. Dan segala sesuatu yang tujuannya bukan lagi Allah, ujungnya kecewa. Ya, ujungnya adalah putus asa. Teman-teman semua, Allah akan tanya hartanya dari mana. Yang kedua, digunakan untuk apa. Dan yang ketiga, Allah akan tanya tentang ilmunya. Ilmu yang Allah berikan, diamalkan atau tidak. Digunakan untuk apa. Maka teman-teman, kalau kita bahas terus Mas Dedi, apa yang harus saya lakukan agar harta saya ini bisa mendatangkan keuntungan di dunia juga di akhirat? Maka yang pertama adalah teman-teman, jurusnya itu huruf A. Ya, jurusnya apa? A. Yang kedua jurusnya adalah K. Yang ketiga jurusnya adalah M. Kalau disingkat AKM. Tiga ini dilakukan, insya Allah teman-teman akan mendapatkan keuntungan di dunia dan juga di akhirat kelak dengan harta yang sudah dititipkan oleh Allah hari ini. Amin, insya Allah. Yang A itu apa Mas Dedi? Amankan. Ya, teman-teman semua. Kalau K ini apa? Kembangkan dan manfaatkan. Detailnya nanti saya akan jelaskan. Ya, teman-teman, kita akan bahas bersama di sesi malam ini insya Allah. Mudah-mudahan ya. Lanjut. Insya Allah. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Agar harta yang kita miliki teman-teman bisa mendatangkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah di bentuk apa? Ya, teman-teman, ketika dia punya tabungan, jangan hanya nabung di saja. Ya, kami teman-teman semua setiap beberapa hari dalam sepekan selalu mengedukasi kepada banyak orang, ayo amankan aset teman-teman. Jangan cuma nabungnya di rupiah. Kenapa? Kalau teman-teman nabungnya di rupiah, nanti rugi. Nanti apa? Rugi. Kenapa bisa rugi? Karena bocor halus. Bocor tapi nggak ketahuan bocor. Ujung-ujungnya kempes. Bocornya karena apa? Ada bahasa inflasi, ada biaya admin yang ujung-ujungnya uang teman-teman nggak bernilai lagi. Atau daya belinya semakin turun. Dulu mungkin di tahun 90-an kita punya uang 100 juta masih bisa disebut orang kaya. Betul teman-teman? Ya, punya uang 100 juta nih di tahun 90. Mungkin dulu gajian juga belum sampai 1 juta ya. Gaji kita kerja di pabrik, gaji kita di kantor mungkin masih ratusan ribu saat itu. Tahun 90-an. Bahkan harga motor waktu itu saya ingat banget itu kurang lebih di angka 3 jutaan, yaitu Honda Astrea gitu ya, masih 3 jutaan. Jadi kalau teman-teman punya uang 100 juta, dibelikan motor saat itu, punya berapa motor tuh? Ya, katakan motor 3 juta, berarti kalau 100 juta dibagi 3 juta, teman-teman punya lebih dari 30 motor. Betul ya? Punya 30 motor, bisa buka showroom dengan hanya 100 juta. Itu kalau nabungnya teman-teman hanya di rekening saja sampai tahun 2025, maka nilainya nggak akan berubah. Nah, faktanya uang 100 juta hari ini dapat beli apa? Kalau kita belikan motor hari ini dapat berapa motor kira-kira? Coba dihitung teman-teman. Ya. Dapat 3 kata Bu Iim nih. Ya. 100 juta kalau dibelikan motor ya 3 atau 4 tergantung mereknya ya. Kalau motor-motor yang mungkin Beat dan lain-lain mungkin bisa 4. Tapi kalau dia di atas itu pasti 3. Pertanyaannya, sisanya kemana? Padahal dulu kemampuan belinya 30 lebih. 40 mungkin, bahkan 50 kalau dapat diskon. Tapi kenapa sekarang cuma dapat 3, bahkan dapat 4? Inilah yang disebut dengan bocor halus. Tapi banyak umat yang gak sadar. Hasil jerih payahnya, hasil kerja kerasnya ternyata hilang.
Bukan hilang secara angka, tapi kemampuan daya belinya, teman-teman. Maka di sini kalau teman-teman pengen untung di dunia, alihkan tabungannya dengan apa? Dengan emas perak. Ayo, siapa yang belum ya mengalihkan tabungannya ke emas atau perak? Segerakan. Sayang, teman-teman. Kalau 100 juta tadi di tahun 90 itu dijadiin emas, dapat berapa puluh kilo hari ini? Ya, teman-teman semua. Dapat berapa puluh kilo? Dan sekarang emas, teman-teman tahu nggak berapa harganya? Ya, ini fakta. Hari ini tembus. Ya, bahkan terus naik 2 juta lebih. Berarti kalau misalkan teman-teman dulu dibeliin emas punya sekian puluh kilo, hari ini kalau dirupiahin berapa puluh miliar. Nah, ini banyak yang nggak sadar, teman-teman. Banyak yang nggak sadar. Maka lewat pertemuan ini, kalau teman-teman pengen dapat untung di dunia, punya impian umroh, haji, ya, atau pengen pendidikan anak yang baik, saran saya teman-teman, tabungannya amanin lewat emas. Bahkan kalau teman-teman punya impian haji dengan cara nabung emas, bisa jadi nggak perlu nunggu sampai 30 tahun. Ya, nanti ada rahasianya sebenarnya. Nggak mesti sampai 30 tahun teman-teman bisa berangkat haji insya Allah. Kalau cara nabungnya dengan emas. Kalau cara nabungnya dengan emas. Ini satu kisah nih teman-teman, satu kisah. Ada salah satu kawan, dia punya usaha, ya, punya yayasan, pendidikan, punya sekolah. Kemudian dia punya aset di tabungannya itu yang mengendap kurang lebih 3 miliar saat itu. Ketika ditanya buat apa? Untuk bangun bangunan sekolah baru, pengen perluasan. Akhirnya ditabung dulu, lagi nyari tambahannya dulu karena budgetnya sekian, ya. Terus diedukasi, Pak, Bu, kalau bangunnya masih setahun 2 tahun ke depan, saran jangan didiemin aja, mendingan dialihkan jadi emas atau perak. Dikasih tahu benefit-benefitnya, keajaibannya, keuntungannya. Masya Allah teman-teman, setelah dia paham, dia alihkan semua tabungannya ke emas. Ini teman-teman kalau udah tahu ilmu ini deposito bisa pindah nih. Ya, dengan emas. Tiba-tiba waktu itu dia alihin 3 miliar itu jadi emas. Dulu emas waktu dia mengalihkan itu masih di bawah 1 juta. Masih 900-an. Artinya dia punya 3 kilo teman-teman. Punya 3 kilo. Ya, punya berapa? Punya 3 kilo. Disimpan selama setahun setengah kurang lebih. Tiba-tiba melonjak luar biasa dan hari ini 2 juta. Berarti teman-teman, secara angka nih, kita ngitung sederhana, dari 3 kilo tadi, kalau sekarang harganya 2 miliar, berarti aset dia bertambah jadi berapa miliar? Ya, nggak nyampe 2 tahun, ternyata nilainya, ketika dia dialihkan ke emas yang tadinya 3 miliar, sekarang asetnya jadi 6 miliar. Sampai sini kebayang teman-teman? Kalau kita udah punya 6 miliar, bisa nggak langsung haji? Bisa nggak langsung umrohin keluarga? Bisa nggak masukin anak ke kampus terbaik? Bisa nggak dia bangun gedung sekolahnya, ya, tanpa ngurangin tabungan awalnya? Ternyata bisa. Jadi unik Bapak Ibu, nabung emas itu dia dimin aja untung. Ini banyak yang belum paham ya. Bagi teman-teman yang sudah mulai, alhamdulillah, bersyukur ya. Itu cara Allah nyelamatin aset kita. Ketika ada teman-teman kita yang ngajak kepada kebaikan, ya percayalah tidak ada yang kebetulan teman-teman. Seringkali Allah memberikan pertolongannya dengan cara demikian. Dihadirkan orang-orang, sahabat-sahabat yang ngingetin, yang nasehatin, yang bikin kita akhirnya melakukan banyak kebaikan. Ya. Nah, ini salah satu analogi lagi teman-teman yang mudah kita pahami biasanya ketika dianalogikan dengan membeli sebuah aset. Contoh, saya punya uang 185 juta. Pilihannya dua, mau ditabung atau beli mobil baru lagi. Saya masih punya mobil walaupun mungkin ya nggak sebagus lah dengan mobil yang digambar ini pada masanya gitu ya. Tapi saya pengen punya mobil baru. Tapi gimana ya, saya punya impian juga. Pilihannya cuma dua.
Ketika saya belikan mobil, maka saya dapat mobil. Pertanyaannya teman-teman, kalau saya belikan mobil, misalkan nih mobilnya nggak diapa-apain deh, nggak dipakai, pokoknya kilometernya masih nol. Kira-kira nilai mobil itu makin tahun makin naik apa makin turun? Ya teman-teman misalkan nih nggak apa-apa Mas, jadi buat investasi. Ini hari ini ada yang investasinya di tas, di sepatu, ya sebenarnya teman-teman itu nilainya turun. Kalau teman-teman investasi di barang-barang yang sifatnya apa ya bahasanya, yang nilainya itu tidak bertahan, ya. Ternyata kalau di mobil, di kendaraan itu turun teman-teman, turun. Mau di motor, mau di mobil gitu ya, itu nilainya sangat turun. Setiap tahun drastis. Bahkan saya kaget gitu ya, ketika ada orang beli mobil baru, terus dia punya kebutuhan, baru dipakai hanya sekian bulan saja. Sekian bulan, belum tahun. Ya, ternyata ketika dijual itu hilangnya udah puluhan juta. Tapi coba misalkan waktu itu saya nggak butuh-butuh amat mobil, udah deh saya tahan dulu keinginan saya. Hati-hati ya teman-teman. Kadang yang menggagalkan impian kita pengen haji, pengen umroh, pengen kuliahin anak, itu yang gagalin adalah keinginan kita sendiri. Kita ini kadang pengen kelihatan keren sama tetangga, pengen kelihatan jadi orang kaya. Akhirnya apa? Memaksakan keinginan yang belum jadi kebutuhan. Akhirnya apa? Yang tadinya buat nabung umroh, dibeliin yang lain lagi. Ya, bahkan di zaman modern ini, saldo rekening kita tuh bisa berpindah hanya dengan 2 jempol kita doang. Tiba-tiba ada promo toko oren, toko ijo, itu tabungan umroh tiba-tiba berubah bentuk. Jadi apa? Jadi panci. Lagi diskon Mas Dedi. Ya, itu tabungan buat haji buat ibu kita tiba-tiba berubah lagi. Jadi apa? Motor baru, nggak kelar-kelar. Ya, kadang yang bikin impian itu semakin jauh bukan orang lain, kita sendiri. Karena kita punya banyak keinginan, maka harus dikendalikan keinginan itu dengan cara apa? Duitnya ditabung, dan nabungnya jangan di rekening. Kenapa? Karena masih gampang pindah. Yang di celengan aja Bu, dicongkel-congkel. Ayo, siapa yang pengalaman nyongkel celengan? Ya, dicongkel pakai obeng, pakai lidi, ya kan? Nggak sadar diambilin, ya kan? Satu lembar, ujung-ujungnya nggak penuh-penuh tuh celengan. Artinya apa? Kalau masih bentuknya rupiah, Bapak Ibu, masih belum aman, masih gampang apa tergoda. Maka alihkan dengan apa yang terbaik hari ini, alihkan ke logam mulia. Mau emas boleh, mau perak boleh, terserah. Dua-duanya keren. Dua-duanya punya kelebihan masing-masing, ya. Nah, kalau dijadiin emas saat itu Bapak Ibu, tabungan saya 2001 nilai harga emas itu masih 85.000. Masya Allah ya, 85.000. Berarti kalau uang saya dibelikan emas saat itu dapat 2,1 kilo. Ya. Dan kemudian kalau dinilai hari ini, ya, kok bener banget sih kata Bu Yana ya di kolom chat, Masya Allah. Kalau kita konversikan dengan emas hari ini, ya udah 2 juta lebih bahkan, maka 2,1 ini jadi 4 miliar lebih teman-teman. Kalau punya uang 4 miliar lebih, bisa beli mobil apa? Berapa banyak? Wah, Masya Allah ya teman-teman semua. Nah, jadi cara cerdas mengamankan aset itu adalah dengan emas perak. Ya, teman-teman serius, ini nggak pakai bohong, segerakan. Ada kawan, dia mulai nabung tahun lalu. Punya emas waktu itu dia 30 gram Bapak Ibu. Nah, 30 gram itu waktu itu dia belum cukup. Ya karena 30 gram waktu itu masih 25 jutaan lah kurang lebih ya. Masih 25 jutaan, belum cukup buat umroh. Akhirnya dia sabar sambil nabung gitu ya Bu, dibeli apa dijadiin emas tuh. Jadilah 30 gram. Qadarullah emas naik. 30 gramnya sekarang per gramnya 2 juta. Berarti sekarang dia punya uang berapa? 60 juta. 60 juta Bu, berangkatnya bukan cuma sendirian, berdua. Keren gak kira-kira? Keren. Ini yang dibilang untung dunia. Keajaiban emas perak ini luar biasa Bapak Ibu. Bisa jadi umroh haji kita semakin dekat kalau cara nabungnya benar. Ya, bukan di rupiah tapi di emas. Bisa jadi haji kita yang tadinya 30 tahun, cuma 5 tahun nyampe. Insya Allah. Ya, maka teman-teman semua saya cuma pengen nyampein di kesempatan yang baik ini. Yuk,
simpan emas. Kenapa? Karena keajaibannya emas itu disimpan, didiemin aja untung. Ya, didiemin aja untung, apalagi diputar, ya, dijual belikan. Teman-teman jadi pebisnis emas. Ya, menabung emas, solusi wujudkan impian Bapak Ibu. Ayo, mungkin ini saatnya ya Bapak Ibu kita bersungguh-sungguh mewujudkan impian kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengontrol semua keinginan kita, pengeluaran kita dengan menabung emas. Mulai dari yang kecil nggak masalah Bapak Ibu. Nggak usah mikirin emas lagi naik apa lagi turun. Itu hanya ya teori lah ya teman-teman. Tapi selamatkan ya, selamatkan aset emas. Nggak usah mikirin, ah mas nanti lagi nunggu turun aja. Sudah, kita nggak pernah tahu ya. Selagi ada dana, selagi ada tabungan, segera amankan teman-teman aset kita dengan logam mulia. Ya, membangun kebiasaan menabung. Emas batangan bukan perhiasan. Nah, ini juga tips ya teman-teman. Kalau kita niatnya buat nabung, jangka panjang, punya impian, ini saran ya, nabungnya itu jangan perhiasan. Ya karena perhiasan itu satu kadarnya pasti nggak murni. Karena kalau murni emas itu lembek teman-teman. Ya lembek dan susah dibentuk menjadi perhiasan, tidak tahan lama lah intinya gitu, gampang bengkok ya. Maka biasanya ada campuran. Satu itu tidak murni, yang kedua ketika dijual pasti nilainya turun. Banyak potongannya, ya ada permatanya nih Bu dikurangin sekian puluh persen, nah gitu dah. Intinya banyak ceritanya lah gitu ya. Nah kalau pengen aman, nabunglah dengan emas batangan yang seperti di gambar Bapak Ibu nih. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini hadir 80 orang ya, termasuk Ustadz Zaki nih insya Allah. Mudah-mudahan punya 1 kilo di rumah, amin. Ya, Masya Allah ya, amin. 1 kilo lebih lah insya Allah. Saling doain ya. Nah, teman-teman, terus Mas Dedi kalau Mas batangan, bagusnya merek apa? Nah, kalau saya boleh menyarankan, ya teman-teman, emas yang dipilih adalah emas perak peradaban IOA. Kita punya 2 brand yang istimewa. Ada brand IOA Gold, ya IOA ini ada kepanjangannya nih teman-teman, Employee of Allah. Memang 2 brand ini berangkat dari niat luas. Ya, jadi memang kelihatannya kok kayak jual beli emas, sebenarnya niat luasnya itu teman-teman. Jauh dari yang terlihat itu adalah ada sebuah misi, kami ingin edukasi banyak orang, menyelamatkan aset sebanyak mungkin orang dengan emas. Agar sebanyak mungkin orang yang lebih cepat mewujudkan impian-impiannya. Agar sebanyak mungkin orang yang ekonominya semakin solid ketika dia megang fisik emasnya. Apalagi di zaman seperti ini teman-teman, dunia belum kondusif ya, yang namanya uang kertas masih banyak resiko, tiba-tiba dolar naik, dolar turun dan lain-lain. Sudah teman-teman, saran ayo mulailah dari sekarang. Apa keunggulannya Mas Teddy? Kalau bicara keunggulan apa dari yang sudah ada di lapangan? Insya Allah teman-teman, keunggulannya banyak ya, keunggulannya banyak. Satu, insya Allah kadarnya ya ini kita pastikan adalah kadar terbaik ya, fine gold dengan kemurnian 94 kali. Ini udah kadar tertinggi Bapak Ibu untuk varian emas ya. Kemudian harga juga sangat kompetitif ya teman-teman semua insya Allah. Dan kemudian juga ada peluang bisnisnya, teman-teman bisa punya penghasilan tambahan di sini. Nanti saya buka juga di langkah berikutnya bagaimana kita punya keuntungan dunia akhirat ya kan. Nah, hari yang pertama ini baru A nih, amankan. Setelah ini kita bahas tentang kembangkan. Dan memang salah satu niat terbesar dari Mas Randy melakukan pergerakan penguatan ekonomi umat adalah punya cita-cita besar agar banyak orang minimal yang ada di ekosistem kita, di komunitas PPA, setiap orang itu minimal punya penghasilan 10 juta per bulan. Amin. Yaitu niat luasnya. Kita siapin jalan-jalannya. Termasuk ketika ada orang hijrah, kita ngajak orang hijrah, ayo tinggalin yang nggak baik, hijrah menuju yang baik. Tinggalin riba, pindah ke yang tidak riba. Ada orang nih tiba-tiba dia resign dari kerjaan lamanya, pengen menjalani kehidupan yang lebih baik. Lah,
Tapi kita nggak bisa ngasih solusi. Oke, saya udah hijrah, terus saya harus ngapain? Bingung kan gitu ya. Maka kita bisa tawarkan, ini loh ada solusi ya. Salah satu yang bisa dilakuin teman-teman sambil nyari pekerjaan lebih baik, teman-teman bisa jadi pebisnis emas tanpa harus punya toko emas. Oh, menarik nggak kira-kira? Ya teman-teman, emas itu unik. Didimin aja untung, teman-teman cuma taruh di lemari, di bawah bantal, bahasanya gitulah. Ya, bahasa gampangnya, walaupun nggak mungkin ditaruh di bawah bantal ya. Intinya didimin aja untung, apalagi dijual belikan. Ya teman-teman, apalagi dijual belikan, lebih untung. Disimpan aja untung, dijual belikan lebih untung. Sambil nabung, sambil nawarin ke tetangga, Bu, udah punya emas belum? Saya dapat pelajaran kemarin, ternyata kalau nabungnya di uang rupiah, kita bocor alus tabungannya. Ibu punya impian apa? Biar cepat tercapai, insya Allah tahun depan bisa tercapai nih. Dengan cara ngalihin tabungannya dengan emas. Wah, terus caranya gimana? Saya ada stok di rumah nih, Bu. Barangkali mau beli pakai punya saya. Nanti Ibu beli beli lagi gitu ya. Artinya apa? Satu, kita dapat keuntungan dari kenaikan emas. Dua, bisa dari selisih jual beli emas. Nah, itulah cara cerdas ya. Bisa dapat untung di dunia, untung akhirat dengan emas perak. Nah, ini yang bikin kita juga dapat untung akhirat, teman-teman. Apa sih bedanya brand ini dengan brand-brand yang lain? Alhamdulillah, setiap kepingnya teman-teman itu mengandung jiswaf, ya, zakatnya, infaknya, termasuk wakafnya. Dengan harapan teman-teman hanya dengan mengalihkan tabungannya dengan emas brand milik kita bersama ini, ya, teman-teman juga punya amal jariah. Teman-teman juga punya kebaikan yang pahalanya mengalir. Mungkin gak banyak yang tahu ya ketika kita menyerahkan, menyalurkan. Tapi di sesi ini saya sampaikan, ketika teman-teman membeli IEOA Gold maupun Miracle Gold, itu baru beli saja sudah ikut program kebaikan ini. Dan perusahaan ini teman-teman adalah perusahaan yang disupport langsung oleh Wakaf Produktif. Jadi salah satu mitra nazir dari Yayasan Wakaf Peradaban Internasional adalah emas perak peradaban, yang artinya keuntungan perusahaannya pun akan kembali ke Yayasan Wakaf, dan dari Yayasan Wakaf akan disalurkan untuk proyek-proyek kebaikan kita. Ada anak yatim, ada santri, ada penghafal Quran yang sedang kita bina. Sehingga Bapak Ibu, ini menjadi gerakan yang apa ya bahasanya, sangat terhubung satu dengan yang lain, ekosistem yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu kelihatannya sekali nih kayak apa ya bahasanya? Cuma mungkin kayak kelihatan jual beli, tapi di balik itu Bapak Ibu sedang menghidupi banyak orang, menggerakkan kebaikan banyak orang, membahagiakan banyak orang. Hari ini banyak sistem-sistem kebaikan, rumah Quran, yayasan yatim baru launching, baru peresmian, beberapa bulan kemudian tutup. Ya, kenapa tutup? Karena masih bergantung dengan donatur. Yang namanya donatur kalau lagi ada ya Bu ya. Kadang kalau kita lagi nggak ada juga kan bingung mau sedekah pakai apa. Bukan nggak mau sedekah, tapi kemampuan kita memang sedang tidak ada di bulan itu. Ketika sebuah sistem kebaikan bergantung sama donatur, maka dia akan terhenti kebaikannya ketika donaturnya nggak bisa support. Nah, hari ini kita pikirkan gimana caranya biar rumah yatim, pesantren Quran, penghafal Quran, guru-guru ngaji terus bisa apa bahasanya ya, kita jagain bareng-bareng. Gimana caranya? Dibangunin sistem. Apa yang bisa dilakukan oleh kita? Sistem wakaf, teman-teman. Wakaf produktif. Kita bangun unit-unit usaha dari aset-aset wakaf. Dari kita, untuk kita, dan untuk umat. Masya Allah. Ya, teman-teman semua. Ketika aset wakaf ini jalan, ada atau tidak adanya donatur, rumah Quran itu akan terus berdiri. Ada atau tidak adanya donatur, anak yatim itu terus bisa makan. Nah, ini keren ya. Ada satu cerita, teman-teman. Ada orang Aceh, ulama Aceh, dia wakaf 200 tahun yang lalu. Wakafnya 200 tahun yang lalu. Sedekahnya sampai sekarang bisa dirasakan oleh masyarakat Aceh. Ya, barangkali di Zoom ini ada yang dari Aceh gitu ya.
Jamaah-jamaah haji asal Aceh teman-teman, setiap tahun itu dapat uang saku. Per jamaah itu ya mungkin 6 sampai 7 juta kisarannya. 6 sampai 7 juta per jamaah kali sekian ribu yang datang asal Aceh. Dari mana dananya? Dari wakaf produktif seorang ulama Aceh 200 tahun yang lalu. Bayangin, orangnya udah nggak ada, tapi sampai sekarang masih bisa sedekah kepada saudara-saudaranya asal Aceh. 200 tahun yang lalu, teman-teman, orang pengen haji tuh susah. Nggak kayak sekarang naik pesawat bolak-balik bisa. Ya, teman-teman semua. Dulu orang harus jalan darat, naik onta, jalan kaki, kehabisan bekal, lewat laut. Banyak yang nggak sampai, udah sampai nggak bisa pulang, banyak yang terlantar. Maka orang-orang soleh ini, ya ulama Aceh ini, Habib Buka ini berkumpul bersama teman-temannya berwakaf. Ya, dia bebaskan sebuah tanah di kota suci, dibangun hotel hari ini, dan diakadkan bahwa hasil pengelolaan hotel ini itu diwakafin, ya, digunakan untuk bantu saudara-saudaranya asal Aceh yang berangkat haji sampai sekarang, teman-teman. Pertanyaannya, mau punya passive income yang seperti itu? Ya, teman-teman semua, kita udah nggak ada, tapi pahalanya ngalir. Sumur Usman, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Orangnya nggak ada, tapi rekeningnya terus berjalan, terus terisi sampai sekarang. Ya, rekening tertua itu milik sahabat. Sumur Usman, masya Allah. Ya, insya Allah teman-teman. Ini yang kita bangun bareng-bareng. Ini yang kita bangun teman-teman. Cita-cita kami di komunitas PPA di Peradaban IOA, yang namanya umur ya Bapak Ibu, kita pasti ada batasnya. Pengen banget sebelum kita balik itu kita meninggalkan sebuah sistem kebaikan yang mudah-mudahan mungkin ya tujuan idealnya nggak bisa kita rasain hari ini. Mungkin tujuan idealnya bisa dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya, tapi nggak apa-apa. Kita bangun dari sekarang. Mudah-mudahan ini jadi warisan terbaik, ya, legasi kita bareng-bareng. Dan ini dimulai dari gerakan bersama di Miracle God dan Yoga God. Dan ini Bapak Ibu, kita juga memiliki sistem pembinaan. Bapak Ibu ada sistem pendidikannya, edukasinya, lengkap. Diajarin dari nol sampai Bapak Ibu ahli tentang dunia emas dan perak. Masya Allah ya, belajar bareng nih teman-teman. Nah, yang kedua, terus Mas Dedi abis diamankan, saya udah punya emas nih, udah untung. Ya, insya Allah pasti untung kalau nabungnya emas. Nah, Bapak Ibu kalau mau lebih untung lagi, dunia akhirat, maka masuk ke step berikutnya. Setelah A, huruf kedua adalah K, kembangkan. Cara terbaik mengembangkan tabungan emas adalah dengan memperdagangkannya atau memperjualbelikannya atau menjadi pebisnis emas, menjadi agent. Bapak Ibu, ya, apa kelebihan jadi dari agent? Ibu dapat harga khusus, ya. Kemudian yang kedua bisa nabung gitu. Bisa jualan, dapat keuntungan dari proses syiar kita, edukasi orang-orang yang di sekitar kita, ya, Masya Allah. Ini contoh, emang jual beli emas anti rugi Mas Teddy? Insya Allah. Kalau cara mainnya bener, insya Allah anti rugi. Karena emas itu nggak ada expirednya. Emas itu nggak ada busuknya Bapak Ibu. Ya, emas tetap emas, mau dari zaman jebot, zaman kerajaan gitu ya, sampai sekarang ya sama nilainya segitu. Nah sekarang gini, kenapa kok bisa untung terus padahal emas kan naik turun? Ya kemarin naiknya luar biasa, hari ini turun, biasanya naik lagi habis gitu. Nah teman-teman, ini contoh ya, ini contoh cerita aja. Misal teman-teman hari ini beli emas 1 juta. Ya 1 juta misal, berarti 1 juta berapa? 500 miligram ya, atau setengah gram. 1 juta itu misalkan harga agent, teman-teman jadi agent, jadi pensyiar. Kalau agent berarti harganya beda. Harga customer misalkan 1,1. Artinya kalau teman-teman jual, teman-teman dapat keuntungan 100.000. Ini misalkan ya. Nah, kemudian setelah teman-teman punya emas, keesokan harinya ada yang beli. Tetangganya, Bu, boleh dong saya nyari emas 0,5 gram atau setengah gram, ada stok nggak? Oh ada Bu.
Nah, seneng dong kita ada yang beli ya. Tapi, nah ada tapinya nih. Ternyata di hari itu harga emas lagi anjlok. Ternyata harga jualnya bukan 1,1, tapi harga jualnya 900.000. Itu harga konsumen, berarti harga agent di bawah 900.000 ya. Kira-kira nih Bu, kalau kita punya barang dijual atau enggak? Ibu modalnya 1 juta, berharap dijual 1,1. Besok ada yang beli, tapi harga emasnya, harga jualnya 900.000. Dijual atau tidak? Ya, kita tes nih. Masya Allah. Tetap jual ya. Nah, ini udah teredu. Ada yang enggak nih, Bu Im? Ya, jual, jual, jual. Tetap jual. Masa dijual Mas Dedi? Kan rugi. Modalnya 1 juta. Kan harusnya jual 1,1. Kenapa saya jual 900.000? Nah, kalau kita melihat ke situ memang pasti rugi Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin jadi pebisnis emas yang beneran, cara mainnya nggak boleh gitu. Jual emas itu mau naik setinggi-tingginya, mau turun seanjlok-anjloknya, pasti untung. Asal mainnya lagi-lagi caranya tepat. Caranya gimana Mas biar untung? Ya, caranya adalah ketika Bapak Ibu ada yang beli dan harganya sedang turun, jual mah jual aja. Uang yang diterima oleh Bapak Ibu berapa? 900.000 kan? Nah, biar untung 900.000-nya jangan dibiarkan lama-lama. Segera belanjakan lagi stok yang baru. Otomatis harga agent itu di bawah 900.000, misal 800.000. Artinya apa? Emasnya balik, ibu punya selisih. Nah, itu cara bisnis emas Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan pas turun nggak dijual, toko emas di pasar harusnya kalau pas lagi anjlok tutup semua Bapak Ibu. Nggak ada yang buka. Tapi kenapa mereka buka terus? Karena cara mainnya begitu. Ya, mereka ketika ada yang beli, dia langsung beli bahan baku. Nggak ditunggu besok-besok, langsung. Ya, ini yang menjadikan bisnis emas ini menarik. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan jadi penyemangat juga nih buat teman-teman yang sudah memulai hari ini ya. Yang kedua, Mas Teddy, saya nggak jago jualan. Saya bingung kalau mau jualan, nggak ahli ngomong. Maka cara kedua Bu, bisa dengan menginvestasikan. Ya, biar harta kita yang bekerja, biar harta ini yang bergerak buat diri kita. Udah mah kita dapat profit dari nilai emas yang terus naik. Yang kedua, dapat profit dari bagi hasil dari investasi yang kita lakukan. Ya teman-teman semua. Kenapa harus dikembangkan? Kenapa harus dijual belikan? Kenapa harus diinvestasikan? Karena emas yang tidak diapa-apakan, ya teman-teman semua. Nah ini peluang bisnisnya, ya berpotensi ratusan juta bahkan miliaran. Silakan nanti teman-teman yang ingin gabung hubungi distributor terdekat ya di daerah masing-masing. Insya Allah. Nah, kenapa harus digerakin, dibisnisin atau mungkin diinvestasikan dengan cara yang baik? Karena emas yang tidak bergerak atau yang didiamkan saja itu ada zakatnya. Ya, sebagai kompensasi harta kita yang tidak bermanfaat. Maka Allah berikan ya kewajiban untuk kita berzakat. Ada syarat-syaratnya, ya nisabnya, haulnya 1 tahun sampai 85 gram tidak diapa-apain, maka itu kena zakat teman-teman semua. Nah kenapa? Karena sebagai kompensasi bahwa harta kita nggak mendatangkan kebaikan buat diri maupun orang lain. Tapi berbeda kalau harta ini diinvestasikan, Bapak Ibu bikin modal usaha apa misalkan, maka itu tidak kena zakat. Kenapa? Karena hartanya memberikan manfaat. Minimal ketika kita berinvestasi, kita sudah bikin lapangan kerja baru. Banyak orang yang bisa nafkahin istrinya, anak-anaknya, bisa sekolahin mereka, wasilah harta yang kita titipkan. Baru ditaruh aja, Bu, Pak, pahalanya udah ngalir. Ini belum bicara untung rugi. Ya apalagi ada untung gitu ya, dibagikan ke kita, dapat untung dunia, dapat untung akhirat. Jadi kalau kita bisa melihat segala sesuatu dari 2 dimensi ya, dari sisi dunianya kita lihat, dari sisi spiritualitasnya kita lihat, itu akan lebih enjoy Bapak Ibu ngejalaninnya ya teman-teman semua. Nah, bagaimana caranya agar harta ini bermanfaat?
buat banyak orang. Satu, dizakatkan tentu. Jadi kalau nggak diputer, nggak diinvestasikan, berdiam diri biar bermanfaat, Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan zakatnya, biar membersihkan harta itu dari hak-haknya orang lain. Yang kedua, diinvestasikan. Ya teman-teman, bisa dalam bentuk apa? Investasi atau juga bisa ikut program wakaf produktif temporer. Nah ini yang keren banget nih. Saya nggak tahu ya teman-teman, ketika mendalami tentang wakaf produktif ini keren banget. Kalau banyak orang yang paham tentang wakaf produktif, saya yakin banyak orang yang senang berwakaf. Ya. The next level infak itu ya wakaf. Yang bikin kita punya amal jariah, passive income dunia akhirat itu ya berwakaf. Ya tadi tuh ada yang asal Aceh itu ya, Masya Allah. Dan yang ketiga tentu dengan disedekahkan. Kalau yang nomor 2 ini wakaf produktif temporer. Yang ketiga ini adalah wakaf permanen. Ya, ini levelnya ibaratnya ya kita mau bawa apa lagi sih? Ya semua yang kita kejar pasti ditinggalin. Daripada harta ini nanti jadi beban, mendingan jadi penolong kita di hari akhir dengan cara apa? Ya disedekahin. Karena rizki kita tuh cuma 3 Bapak Ibu. Rizki kita tuh nanti cuma 3, yang dimakan, yang dipakai, dan yang disedekahin. Yang dimakan pasti habis, yang dipakai pasti usang, yang disedekahin itu yang bakal abadi. Jadi kalau bicara Mas Dedi harta mah nggak bisa dibawa mati, kata siapa? Gitu ya. Ternyata harta itu bisa dibawa mati dengan cara apa? Digunakan di jalan-jalan yang tepat. Insya Allah itu jadi rizki, jadi bekal abadi kita di dunia juga di akhirat nanti. Nah, sekarang kita masuk teman-teman ya, bagaimana mengembangkannya. Kalau kita udah punya tabungan emas perak di rumah yang belum diapa-apain, ini salah satu opsi ya kalau teman-teman ingin mengembangkan. Ya, mau mengembangkan. Jadi intinya disimpan aja udah bagus kok. Disimpan itu teman-teman sudah untung. Tinggal dikeluarin zakatnya kalau sudah mencapai haul dan nisabnya. Tapi kalau pengen lebih untung lagi, maka bisa di manfaatkan untuk gerakan kebaikan. Benefit dari tabungan emas yang kita simpan di rumah hanya didapat dari kenaikan harga emas dari tahun ke tahun. Sedangkan benefit dari tabungan emas yang diwakafkan dalam hal ini adalah wakaf produktif ya teman-teman. Wakaf produktif temporer. Maka teman-teman bukan hanya dapat keuntungan dunia karena ada bagi hasil juga. Walaupun dalam wakaf itu bahasanya bukan bagi hasil tapi bagi manfaat atau mauquf alaih. Artinya apa? Orang yang berwakaf itu boleh juga dapat kebermanfaatan dari gerakan kebaikan yang dihasilkan dari wakafnya tadi. Boleh. Ya, teman-teman. Kalau tadi ulama Aceh diakadin hasilnya untuk bantuin saudara-saudaranya yang dari Aceh. Nah, gitu kan. Itu boleh diakadin. Ya, sebagian besar lainnya untuk sosial, untuk anak yatim dan lain-lain. Artinya apa? Ketika teman-teman ikut program wakaf produktif temporer berjangka yang insya Allah bisa ketarik lagi gitu ya. Ya karena temporer itu ada batas waktu 2 tahun, setahun. Itu satu, keuntungan dunianya dapat. Yang kedua, kita bisa sedekah tanpa ngurangin harta kita. Tanpa harus ngeluarin duit kita lagi. Ini amal cerdas nih. Sekali ngasih, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Ya teman-teman semua. Nah, kami menyebutnya program wakaf produktif temporer. Cara cerdas berinvestasi. Wakaf itu prinsipnya dibagi 2 teman-teman. Ada wakaf sosial, ada wakaf produktif. Nah, wakaf sosial itu contohnya apa? Bangun pesantren, bangun masjid, bangun madrasah, itu wakaf sosial ya teman-teman semua. Nah, wakaf sosial itu butuh disupport untuk beroperasi, untuk jalan gitu ya, bisa memberikan manfaat. Contoh masjid butuh listrik, butuh marbot, ya kan? Butuh apa lagi? Butuh yang jagain biar masjidnya bersih terus. Butuh digaji. Artinya apa? Wakaf sosial itu butuh disupport dengan wakaf produktif. Ya, kalau wakaf produktif ini udah besar, udah jadi mesinnya, maka masjid itu bisa hidup ada atau tidak ada kotak amal. Coba lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi teman-teman. Lihat, ada nggak kotak amal? Ada nggak canceling? Ada nggak yang bawa sorban keliling mintain sedekah? Nggak ada.
Padahal kalau ada yang keliling tuh marbotnya, saya yakin itu sedekahnya miliaran itu, ya ribuan jamaah itu. Kalau ada kotak amal aja di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu orang-orang Indonesia, orang-orang kaya itu nggak mungkin nyaruhnya cuma 5.000, nggak mungkin, ya. Itu naruhnya bakal, wah dapetnya mungkin miliaran per hari itu. Tapi kenapa tidak ada kotak amal? Dari mana buat gaji marbot yang ribuan? Gimana gaji imam besarnya? Ternyata konsep wakaf produktifnya sudah hidup. Ya, negara-negara Islam yang konsep wakaf produktif udah maju, teman-teman, kokoh. Ya buat bantuin orang udah gak bingung lagi. Bahkan negara itu disupport sama wakaf produktif seperti di Mesir. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan nih Indonesia juga punya apa ya, lembaga yang mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah bisa mendukung ya kebermanfaatan banyak orang lain. Insya Allah lah, kita niatin gitu dulu ya teman-teman semua. Nah mulai dari sini, ini gerakan kecilnya, kita bikin sekolah, nanti bikin macam-macam, ya luar biasa. Mulai dari sini ya. Maka ada yang namanya wakaf produktif. Nah wakaf produktif itu untuk mensupport wakaf sosial. Wakaf produktif dibagi dua, ada yang permanen. Permanen tuh Mas Dedi, ini saya wakaf selamanya. Wakaf itu berasal dari wakaf, berhenti, menghentikan kepemilikan harta yang tadinya milik kita diserahin ke Allah, gitu ya. Walaupun sebenarnya titipan, ya hakikatnya titipan, titipan dari Allah, tapi secara sadar menghentikan harta itu jadi dari milik kita diserahkan kepada Allah, itulah wakaf. Ya, ada yang selamanya Mas Didi, saya pokoknya wakaf selamanya. Bismillah, mudah-mudahan jadi tabungan abadi saya di dunia akhirat. Sudah, akatin. Tapi ada juga yang temporer. Badan Wakaf Indonesia sudah mengeluarkan program ini teman-teman semua, yaitu wakaf produktif temporer. Artinya ada durasi waktu. Mas Dedi, saya punya tabungan, tapi 3 tahun lagi sih baru dipakai. Boleh deh saya titipin wakaf produktif 2 tahun. Nah gitu tuh. Jadi setelah 2 tahun, maka asetnya dikembalikan lagi. Tapi selama 2 tahun, dia berhak dapat mauquf alai ahli dan juga mauquf alai khairi. Ya, jadi manfaatnya itu untuk pribadinya dapat jika memang diakadkan, Mas Dedi, saya mau berwakaf dan saya pengen hasilnya nanti dibagi setiap 6 bulan ya Mas Dedi, itu boleh. Atau Mas Dedi, saya keuntungan buat ahlinya, buat diri saya ini, buat sedekah aja semua, itu juga boleh, terserah yang berwakaf. Ya, tapi basicnya untuk yang temporer ini kita bagi dua, ada mauquf alai ahli, yang berwakaf juga dapat hasil investasinya gitu ya, lewat wakaf produktif. Yang kedua, teman-teman juga akan bisa bersedekah secara rutin tanpa disadari lewat program ini. Ya, ini untung dunia akhiratnya dapat. Terus Mas Dedi, gimana ya? Apa yang bisa saya support di program ini? Nah, ada peluang kebaikan lewat IWO, Initial Wakif Offering, atau kalau bahasa kitanya wakaf produktif temporer. Nah, alhamdulillah teman-teman, ya brand kita keduanya ini makin besar. Dan memang brand ini dibangun bukan kumpulan para investor yang banyak uang, ya. Emang dari kita untuk kita dan untuk umat. Dan sebagian besar ini juga dari alumni-alumni kita, orang-orang yang sevisi gitu ya. Dan terus berkembang sampai saat ini kita, Masya Allah, produksinya alhamdulillah atas izin Allah teman-teman, ini dikasih keberlimpahan sampai waiting list ya. Artinya peluang untuk teman-teman mengembangkan asetnya di sini sangat besar. Ya, kita masih butuh permodalan bagi teman-teman yang pengen ikutan di gerak kebaikan ini. Kita juga sedang bangun badan buyback nasional, ya, badan gadai di sini juga termasuk untuk persediaan. Ya, semakin besar buffer stoknya, pelayanannya makin baik, makin banyak orang juga yang insya Allah bisa merasakan manfaatnya. 3 ini yang kita sedang coba kuatkan dengan program ini, teman-teman. Cara gabungnya gimana, teman-teman semua? Ya, ini langsung ke teknis. Barangkali malam ini ada yang ingin ikutan ya di program wakaf produktif temporer ini. Satu, kebutuhan permodalan kita untuk mengembangkan di tahap mungkin ini disebutnya tahap 2 kali ya. Tahap 2 kan tahap pertama sudah berjalan 2 tahun yang lalu. Ini kita tahun kedua, tahap kedua gitu ya teman-teman. Tahap kedua kita butuh permodalan di total 15 miliar, atau kalau
produkin 5 kilo emas atau 100 kilo perak. Dan sampai detik ini sudah terkumpul teman-teman, sudah terkumpul di wakaf produktif ini sekitar 4,8 kilo emas, dan untuk peraknya di 5 kilo ya, 5 kilo sampai detik ini. Alhamdulillah. Di pertemuan yang kemarin banyak juga yang ikut serta yang baru-baru ya, Masya Allah. Nah ini dari target pemenuhannya, saya nggak buka lebih dari ini dulu teman-teman, biar secara kontrol, tanggung jawab, amanah juga bisa tertunaikan. Jadi maksimal di sini. Nanti kalau sudah ada yang habis baru saya buka lagi, biasanya begitu ya. Dan ini periode pertama sudah stop. Alhamdulillah yang sudah habis akad sudah kita kembalikan ya teman-teman semua, dan terus berproses. Nah artinya apa? Terbuka bagi teman-teman yang baru yang pengen ikutan di sini. Mekanismenya, titipnya berapa lama Mas Dedi? Ya kalau secara defaultnya itu 2 tahun ya teman, defaultnya 2 tahun. Tapi kalau nego boleh nggak setahun? Itu nanti by Japri ya, by komunikasi. Insya Allah wakaf itu nggak kaku-kaku banget ya teman-teman semua. Teman-teman mau nego setahun boleh ya, tapi defaultnya 2 tahun. Kenapa? Ternyata kalau dalam dunia bisnis setahun itu cepet banget, nggak kerasa. Nah akadnya apa? Akadnya nanti teman-teman bagi hasilnya bukan dari net profit. Ini untuk meminimalisir resiko. Jadi mau nanti perusahaannya lagi profit atau mungkin lagi tidak profit, mudah-mudahan profit terus ya. Tapi teman-teman, gerakan ini pasti dapat untung. Kenapa? Karena manfaatnya dari bahan baku, bukan dari net profit. Setiap belanja bahan baku per gram, kita dapat keuntungan seperti itu ya. Jadi untuk emasnya 2.000 per gram, peraknya 1.000 per gram. Penyertaannya, teman-teman kalau mau ikutan, ya ini mulai dari 5 gram. Mas, jadi saya punya 5 gram, boleh titip? Boleh. Ya, 10 boleh? Boleh. 100 boleh? Boleh. Yang tertinggi hari ini untuk emas, alhamdulillah ada satu muwakif yang menitipkan di 500 gram. Ada juga yang di 100 gram, ada juga yang di 250 gram, ada juga yang 10, 5, nggak masalah. Teman-teman jangan lihat besar kecilnya ya. Kadang walaupun sedikit secara angka, ketika itu niatnya tulus, insya Allah besar nilainya di hadapan Allah. Jadi ini teman-teman bisa gabung di sini dengan mulai dari 5 gram atau perak 500 gram atau setara dengan uang minimal 10 juta. Boleh nggak dengan cash? Boleh. Dengan perak? Boleh. Ada pertanyaan, Mas Teddy brand lain boleh nggak? Boleh. Ya, saya punyanya brand lain, boleh nggak? Boleh. Ya teman-teman. Tapi ketika teman-teman menyerahkannya brand lain, karena ini digunakan untuk bahan baku, artinya akan diputar gitu ya emasnya, maka mohon izin nanti pada saat pengembalian itu pengembaliannya antara EO Gold atau Miracle Gold, 2 brand itu aja ya teman-teman semua. Nah apa keuntungan berikutnya? Profitnya dunia akhirat. Untuk besarannya teman-teman, Mas Dedi saya punyanya segini, bisa nggak segini, itu by negosiasi silahkan. Jadi apa yang tercantum di sini itu tidak kaku-kaku banget ya teman-teman, boleh berdiskusi setelah ini. Nah ini biar jelas lagi teman-teman, secara bagi hasilnya menarik banget. Coba lihat ya. Ini baru ada di tahap kedua nih teman-teman. Tahap pertama kita baru apa ya bahasanya, baru penguatan ya, baru penguatan IO Gold. Alhamdulillah hari ini semakin kokoh dan semakin mulai kelihatan hasilnya, apalagi pada saat launchingnya silver ya. IO silver ini mendongkrak banget bagi hasil dari mauquf alaih ya. Alhamdulillah ini atas izin Allah semua, keberkahan dari teman-teman semua. Di gelombang 2 ini lebih menarik insya Allah. Nah bagi hasilnya udah kelihatan tadi 2.000 dan 1.000. Target penjualan kita hari ini teman-teman ya, emas itu di 17 kilo, perak itu di 500 kilo. Ya, artinya apa? 500 kilo per bulan berarti 20 kilo, per hari 20 kilo. Apakah mungkin? Insya Allah. Saat ini sudah mendekati teman-teman kemarin ya, walaupun masih belum sampai di titik, tapi ini proyeksi ya. Proyeksi kita tahun ini akan mencapai di sini. Kalau ini tercapai, maka ya potensi mauquf alaih, manfaat yang dibagikan kepada wakaf peradaban itu adalah per bulannya 534 dari aset 15 miliar tadi ya, 534 juta per tahunnya 6,4. Secara persentase wah ini sangat menarik teman-teman ya. Deposito aja nggak segini ya, tapi insya Allah kita jagain bareng-bareng. Tentu ini naik turun tergantung penjualan di bulan itu
Ya semoga terus naik ya. Kalau ini tercapai setengahnya aja, ya setengahnya berarti masih ada 250 juta per bulan. Ya teman-teman semua, insya Allah. Nah, terus cara baginya gimana? Cara ngitungnya Mas Didi seperti ini teman-teman. Ya, di kolom sebelah kiri ada wakaf produktif temporer, bisa dengan emas, perak, rupiah, gitu ya. 5 gram setara 500 gram perak, setara dengan 10 juta rupiah. Nah, bagi hasilnya, dengan target yang tadi terpenuhi, insya Allah, ya per bulan 356.000, per tahun 4,2. Ya, ini bagi hasil secara kotor ya, belum bersih. Nah, kemudian ada operasional, teman-teman, dan pencadangan, penanganan risiko ya. Tentu dalam bisnis ada risiko, jadi kita cadangin sekian persen. Nah, ada sisa mauquf alaih yang akan dibagikan. Nah, mauquf alaih inilah yang dibagi dua, untuk yang berwakaf sama untuk yang sosialnya. Jadi teman-teman ketika naruh emas 5 gram sudah dapat mauquf alaih ahli sebagai bagi hasilnya, dan juga ikut sedekah sebagai mauquf alaih khairinya. Ya, dengan 5 gram kalau targetnya tercapai berarti per tahun 2 jutaan lah ya, 2 jutaan. Nah, sedekahnya 1,3 jutaan. Ini kalau di persentase masih sangat menarik teman-teman, masih di atas berapa persen? Masih di atas 10% ya. Dengan aset 10 juta dapat 2 juta. Berarti 20%. Ya. Cara ngitungnya 20%. Itu masih menarik banget dalam dunia investasi. Apalagi ini investasinya kita nggak bicara hanya profit di dunia ya. Kita juga ikut mensupport anak yatim dan lain-lain. Nah, ini yang membedakan antara investasi lain dengan wakaf produktif. Nah, ini yang udah berjalan, makanya saya bilang ini masa-masa bangkit waktu itu teman-teman. Bagi hasilnya alhamdulillah sudah disalurkan juga dan sudah ditransfer kepada para muwakif juga, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan jadi amal jariah. Tinggal teman-teman yang belum ikutan, ayo gabung di gerakan kebaikan ini. Periode ini waktu itu belum ada silver, dan alhamdulillah hari ini sudah ada Dewa Silver yang mendongkrak, insya Allah ya. Maka yuk teman-teman support ya syiarnya. Semakin besar penjualan kita bareng-bareng di Ewa Gold, Ewa Silver, maka semakin besar juga manfaat yang bisa kita terima dan yang kita berikan kepada banyak orang. Oke, teman-teman semua, ini tadi sudah saya sampaikan juga ya, AKM, amankan, kembangkan, dan manfaatkan. Dari hasil itu Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menjadi ya orang yang bermanfaat. Setiap keping mengandung banyak kebaikan. Kemana sih Mas Dedi ya hasil pengelolaan wakafnya itu, atau sedekah setiap kepingnya itu kemana disalurkannya? Jadi paling tidak ke 4 program utama ini ya Bapak Ibu. Kita punya rumah Quran di seluruh Indonesia. Ya, kita punya pesantren karakter Quran, One Quran Institute. Ya, Ustadz Zaki salah satu yang belajar dan membersamai di sana juga, Masya Allah. Ada di Yatim Village, ada 280-an anak yatim yang kita bina. Ada Ponpes YAI Garut, ya yang belum tertulis di sini, kita punya Tauhid Center di Kota Mobagu, dan proyek-proyek kebaikan lainnya tentunya. Tapi paling tidak ya Bapak Ibu ya gambaran dari pertemuan ini. Oh, ternyata setiap keping itu mensupport banyak ya gitu. Banyak sistem-sistem kebaikan. Wakaf insya Allah membuat harta kita bisa dibawa mati, dan ini menjadi amal jariah yang terus mengalir. Teman-teman, ada satu hadis Nabi yang ini bikin saya semangat ya, syiar kemana-mana. Bahkan ya mudah-mudahan Allah istiqomahkan terus ya, karena saya tersemangati dengan ini teman-teman. Mau jadi hamba yang dicintai oleh Allah ya Bapak Ibu. Ternyata kalau kita pengen jadi hamba yang dicintai oleh Allah, ada caranya. Dan bocorannya udah disampaikan tuh oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberi kegembiraan kepada seorang mukmin, menghilangkan salah satu kesulitannya, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Dan yang keren lagi Bapak Ibu, lihat kalimat terakhirnya.
dan aku berjalan bersama saudaraku untuk bantuin saudara-saudara yang lain, lebih aku cintai ketimbang berdiam diri beritikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Masya Allah. Ya, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, keutamaan ibadah di Masjid Nabawi apa? Ya, sholat di sana itu nilainya 1000 kali lipat dibanding masjid biasa. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Itu pahalanya, itu kebaikan yang diberikan oleh Allah bagi siapa saja yang bisa ibadah di tempat terbaik itu. Tapi lihat, Nabi bilang, aku lebih suka keluar bersama saudaraku, bantuin saudara-saudara yang lain, memenuhi kebutuhannya, memudahkan urusannya, ketimbang berdiam diri, beritikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya, ketika Bapak Ibu bantuin orang, mikirin orang lain, itu pahalanya besar. Bukan amal yang kecil, Bapak Ibu. Masya Allah, ya. Dan itu bisa membuat kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Dan insya Allah dengan program ini, ya, salah satu ikhtiar kita juga untuk bisa mendapatkan itu semua. Dan ini salah satu data juga Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa Wakaf Peradaban Internasional berkomitmen ya untuk menjadi lembaga yang profesional, dan ini sudah kita salurkan. Ada wakaf produktif yang permanen, ada yang temporer, ada juga yang wakaf sosial ya. Jadi kita juga menerima wakaf sosial untuk pembangunan pesantren ya. Oki sedang membangun, TIF juga sedang membangun, Ponpes Garut juga sedang membangun. Mangga, kalau teman-teman pengen nitip Mas Dedi, saya mau ikut yang sosial buat bangun masjid, boleh nggak? Boleh ya. Yang mau ikut wakaf produktif juga boleh, teman-teman semua. Nah, ini dokumentasi yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Alhamdulillah semester 1 untuk bagi hasilnya penyalurannya sudah kita lakukan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah. Senang ya. Mudah-mudahan nih yang hari ini sudah ikutan program ini, mudah-mudahan jadi orang-orang yang beruntung ya, mendapatkan amal jariah dari harta yang dititipkan ya di Yayasan Wakaf Peradaban Internasional, insya Allah, amin. Dan mudah-mudahan doa-doa dari para santri, anak-anak langit kita, mudah-mudahan juga membawa keberkahan tersendiri ya. Sampai ada satu testimoni salah satu wakif kita Bapak Ibu, dia tadinya berwakaf temporer ya, ini tabungan buat anaknya masuk sekolah, dia titipin waktu itu. Dan kemarin di bulan Agustus saya hubungi beliau menginformasikan, Assalamualaikum Ibu, Alhamdulillah ini bagi hasilnya sudah disalurkan, manfaatnya juga sudah diberikan kepada yang membutuhkan. Terima kasih sudah dibantu, dan wakaf Ibu hari ini sudah berakhir akadnya. Kira-kira mau diperpanjang atau mau diambil ya Bu? Gitu. Jadi ditanyain Bapak Ibu, nanti kita akan nelpon Bapak Ibu, akan WA gitu ya.
Nah, terus dia cerita, iya mas, tadi saya niatnya itu waktu saya mau wakaf itu buat anak saya sekolah. Nanti saya ambil buat masuk anak saya kuliah. Tapi nggak tahu ya mas, ternyata cara Allah, tiba-tiba saya malah dapet rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan bayar sekolahnya udah beres. Jadi ini wakafnya saya perpanjang lagi Mas Didi. Mas, itu salah satu testimoni. Ya memang kadang kita nggak tahu ya pintu kemudahan, kebahagiaan, pertolongan Allah, solusi dari masalah kita, dari kebaikan yang mana, dari jalan kita yang mana. Nah, tugas kita perbanyak aja potensi-potensi itu, ya potensi kebaikan. Ini teman-teman yang sudah kita salurkan, ya mau ke ahli, ini juga dokumentasi ke rumah Quran. Ya, memang belum ideal. Ini kita baru mulai, ya teman-teman. Mungkin efektifnya baru 3 tahunan ini kita baru jalan, tapi alhamdulillah sudah bisa menghasilkan eh, cukup baik, walaupun masih besar target kita. Rumah Quran yang baru disupport baru beberapa rumah Quran, sedangkan kita punya 43 rumah Quran di seluruh Indonesia. Doain ya Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah wakaf peradaban juga bukan hanya di bisnis emas ya Bapak Ibu. Ada banyak, ada ijabah transport, sewa sewa mobil ya teman-teman, sewa mobil berbasis wakaf. Kemudian kita juga ada mitra nazir kita, pabrik pemecah batu di Banyuwangi. Bagi teman-teman yang pengen nanti diskusi boleh nanti tanya-tanya ke saya. Ada pabrik pemecah batu di Banyuwangi. Kemudian juga trading kentang, alhamdulillah. Terus juga apa lagi ya? Ada beberapa proyek ya selain dari Mas Perak. Tapi memang program utama hari ini adalah di Mas Perak Peradaban. Ini dokumentasinya ke Rumah Quran, ini ke Oki, pesantren kita. Teman-teman yang punya anak lulus SMA pengen menghafalkan Quran boleh dititipin di sini. Insya Allah biayanya gratis ya, Insya Allah. Ini Yatim Village, teman-teman semua. Ini Ponpes Abdul Yatama. Jadi yang menerima manfaatnya banyak banget. Berarti di Yatim Village ini 280 santri, belum termasuk ibu-ibu tangguhnya yang rawat mereka, yang masakin mereka, ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana? Yang udah ikutan makin bahagia, makin semangat. Mudah-mudahan nular ya semangatnya kepada teman-teman yang baru hadir di pertemuan malam ini. Saya ngajak dan mengundang, ayo gabung di gerakan kebaikan ini. Sedikit banyak itu bukan goalsnya, tapi ngambil aksi nyatanya itu Bapak Ibu yang menjadi pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang berani membuktikan cintanya kepada Allah, memberikan yang terbaik, maka Allah akan balas apa yang diberikan itu dengan balasan yang melebihi pemberiannya, berlipat-lipat ganda. Ya, Masya Allah. Keajaiban wakaf, profit dunia, profit akhirat. Seperti materi kita malam ini, keajaiban Mas Perak, untung dunia, untuk akhirat. Pertanyaannya sekali lagi, Bapak Ibu mau untung dunia akhirat? Bagi yang mau, silahkan ya. Nih, klik linknya Bapak Ibu. Ya mungkin nanti ada admin di kolom chat juga bisa bantu, silahkan diklik. Mas Dedi, boleh nggak kalau bertahap? Misalkan hari ini 5 gram, minggu depan 5 gram, besoknya 5 gram, boleh ya, boleh. Mau nyicil boleh. Ada satu muakib juga tiap bulan Bapak Ibu. Sekian gram, ada yang pakai rupiah, terserah. Intinya senyamannya Ibu. Yang paling penting mulailah berwakaf. Ya kenapa? Jangan sampai kita nggak punya bekal abadi. Infak, zakat, terus tunaikan. Jangan sampai itu juga tidak ditunaikan. Tapi jangan sampai lupa juga ada satu senjata lagi, yaitu wakaf. Ini menjadi aset jariah yang harus kita persiapkan juga. Ya, mudah-mudahan niat Bapak Ibu dimudahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bareng-bareng kita gedein ekosistem kita kuatin pergerakan kita. Berjamaah insya Allah kita pasti bisa Bapak Ibu sekalian. Untuk yang mau transfer juga boleh. Ya Mas Dedi, saya mah maunya wakaf permanen aja deh. Ya, pokoknya saya nggak perlu ada bagi hasil, saya nggak perlu ada ini, pokoknya semua wakaf mau langsung transfer, silahkan ya teman-teman semua.
Untuk yang berwakaf ya baiknya memang konfirmasi biar nanti kita juga apa namanya membuatkan Bapak Ibu sertifikat wakafnya. Bukan untuk pamer, bukan untuk ria, tapi buat edukasi kita ke orang-orang yang kita cintai. Mungkin anak-anak kita ya pada saat mungkin kita lagi bercengkrama, mama dulu pernah ikut wakaf di sini. Ya, mudah-mudahan Ade juga bisa ngikut wakaf mana boleh, yang penting punya. Jadi kita punya apa ya? Punya sarana untuk edukasi anak kita dengan aksi nyata, bukan hanya sekedar teori saja. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang ingin gabung, silahkan diklik linknya ya apa namanya untuk gabung di program IWO atau wakaf produktif eh, pasang kayu ya insya Allah mudah-mudahan doain ya bunda-bunda nih yang sebagai pengurus rumah Quran juga doain kami di Wakaf Peradaban Internasional bisa mensupport semua pengen banget bisa mensupport semuanya walaupun mungkin belum bisa menjangkau ya kita mulai dulu dari yang kita bisa lakukan mudah-mudahan Allah makin kuatin makin besarin. Barakallah sekali lagi, ayo jangan tunda lagi niat baik ini. Ya mungkin ada yang bisa share adminnya, apa linknya. Bang Rijal ada Bang Rijal. Nanti saya coba cari ya linknya biar di share di kolom chat. Mungkin itu dulu, Ustaz Zaki. Barangkali ada yang bisa ditanyakan, kita diskusikan, dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran kepada gurunda yang sudah membersamai. Bismillah, ayah bunda sahabat semuanya. Kira-kira dari penyampaian yang tadi ini ada nggak yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan ke gurunda? Boleh nih Bang Zaki kasih kesempatan buat satu orang penanya mungkin. Bismillah. Kalau ada mungkin supaya nggak ngetik lama mungkin boleh gunakan fitur raise hand-nya atau ketik di kolom komentar. Bang Zaki kasih satu menit nih. Yuk, Bismillah. Jangan lupa eksekusi kebaikan-kebaikan. Bismillah. Semoga jadi amal jariah buat kita. Karena tadi kita juga diingatkan, ternyata saat kita wafat, kita hanya membawa tiga hal, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa anak yang soleh. Harapannya bisa semua kita kumpulkan, Masya Allah. Jadi salah satunya, yuk pada kesempatan malam hari ini, ayah bunda sobat semuanya, ilmu yang didapat boleh di-share nih. Bang Zaki juga tadi udah ada sedikit catatannya di kolom komentar, semoga bisa menjadi manfaat. Linknya tadi yang mana? Nanya linknya. Linknya sudah ada di kolom komentar, ayah bunda. Nah, dari Gurunda, Bismillah. Boleh langsung aja daftarkan diri kita, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh juga diniatkan untuk orang tua kita, Insya Allah. Ustaz, ada pertanyaan nih, kalau mau ikut tapi belum punya 5 gram gimana? Contohnya baru 1 gram, Ustaz, dari Bunda Heni Garut. Siap. Untuk boleh dititip dulu Bunda. Nanti by WA ya. Ini saya ketik nomornya atau nomor admin Afan. Masya Allah, ini Bunda asal nomor 0812 1533 001. Insya Allah. Bismillah. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, oh ini ada Ustazi yang resen, Bang Wandi. Bismillah. Assalamualaikum Bang Wandi. Waalaikumsalam, Ustaz Zaki, Masya Allah, kangen. Oh, Masya Allah Ustaz, ini nih. Berkah. langsung ini ya, Masya Allah ya. Wah, Sehat, sehat, sehat. Satu, sehat-sehat, Pasang kayu kayaknya pasang kayu nih. sehat, Alhamdulillah pasang kayu. Jadi, Masya Allah ya, senang banget nih kalau bersama dengan Coach Dedi. Beliau orang yang pertama kali Bang Ani masuk kelas di pasang kayu bersama beliau. Dan Masya Allah, senang banget kalau ketemu dengan beliau. Sampai di Oki pun, Masya Allah luar biasa. Sampai akhirnya sekarang nih jadi hikmat di RQ PPA Pasangkayu. Ya seneng banget ya Insya Allah. Dan sementara memang Pasangkayu saat kita lagi ya bareng-bareng ya sama YAI, PPA dan memang
TIV-nya juga, RQ-nya bareng-bareng di sini, dan ya Bawaan itu sekarang tinggal di ini saat tinggal di asrama nih. Nih jadi memang lagi udah barang-barang di sini saat barang-barang di RQ, dan alhamdulillah juga ini wakaf saat wakaf, dan sudah sertifikatnya atas nama YAI ya, atas nama YAI, dan itu saat rencananya ke depannya ya, termasuk rumah Quran atau YAI pengen wakaf produktif juga saat, jadi ada yang disisihkan gitu kan, artinya kita tidak mau berharap ke donatur terus setiap bulannya, tetapi ada yang bisa dimanfaatkan ya saat dari mungkin pemasukan donatur-donatur itu bisa digunakan kayak gitu untuk produktif seperti itu saat. Kira-kira seperti apa saat kayak gitu. Kemudian juga Bang Andi ini karena sudah ada anak kecil ya, sudah ada Musa anak Bang Andi. Itu rencana mau tabungan saat, kira-kira cocoknya silver atau emas saat. Bang Andi itu mau siapkan untuk ini tabungan Musa seperti itu. Dan semoga saat bisa ini mau rakernas ya, rakernas katanya informasinya juga di Bogor, bergabung dengan YAI juga, kemudian ini juga PPA YAIG saat. Semoga insya Allah bisa bareng-bareng ketemu Ustadz Dedi di rakernas. Mungkin begitu Ustadz, kemudian Bang Zaki. Masya Allah, turun Bang Wandi. Bangga saja. Siap. Ya, harus dibikin. Mas Wandi, insya Allah gerakan wakaf produktif ya. Kalau di Yayasan Wakaf Peradaban untuk rumah Quran tuh kita punya gerakan satu mobil, satu rumah Quran di program Ijabah Transport. Nah, nanti Mas Wandi mungkin bisa bantu juga mengedukasi teman-teman di sana gitu ya, wali santri atau siapapun, orang-orang yang mungkin hari ini dititipin ya harta lebih ya untuk bisa punya amal jariah. Nah, kalau sudah teredukasi, ajak mereka untuk berwakaf. Nah, wakaf itu untuk wakaf produktif minimal misalkan dari pasang kayu kita target sama-sama nih berjamaah ya untuk bisa dapat satu mobil. Nah, gitu. Nah, mobil ini kita sewain. Dari sewa itulah nanti yang akan digunakan untuk mensupport misalkan entah buat listriknya, untuk gaji gurunya gitu ya. Untuk apa operasional dari rumah Quran. Dan hari ini memang kita sudah berjalan, alhamdulillah Bapak Ibu, di mobil ini disewa oleh sebuah perusahaan ekspedisi. Setelah mereka tahu hasil sewanya itu buat rumah Quran dan mereka nganterin langsung gitu ya untuk penyerahan, semangat banget, tersentuh banget. Dan mereka bertanya malah, Wakaf Peradaban punya mobil berapa? Kita mau sewa semua. Nah, qadarullah ya, kita belum punya mobil banyak waktu itu. Padahal kalau kita punya mobil banyak, mereka akan sewa semua tuh. Artinya apa? Potensinya masih sangat besar nih, Mas Wandi. Memang butuh temen lah, berjuang bareng. Mungkin Badai ini izin teman-teman bagi yang pengen apa namanya, ya mungkin saya akan libatin ya beberapa sahabat untuk jadi inspirator untuk wakaf ya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah juga dan kita bisa menghidupi rumah-rumah Quran di seluruh Indonesia bareng-bareng insya Allah. Di antaranya di Pasangkayu tentunya. Itu yang pertama, bikin proyeknya apa aja sih bisa. Atau yang mau di lokal situ juga boleh. Ya, kira-kira di situ usaha apa yang minim resiko yang bisa kita kuatin lewat wakaf produktif itu bisa dicari juga tuh, Mas Wandi. Ya, apakah dari ya macam-macam kita harus riset dulu memang di di daerah sana ya bagusnya apa. Dan yang paling penting minim resiko dulu. Ya, jangan yang high risk kita pengen untung banyak tapi resikonya besar. Lebih baik kita kecil tapi rutin dulu. Itu yang paling apa kecil rutin tapi aman gitu ya. Itu yang paling penting. Terus yang kedua untuk edukasi nabung, mengamankan aset ya. Untuk anak-anak bagus mana? Sebenarnya tergantung eh per bulannya tabungannya berapa. Nah, kalau emas itu harganya udah tinggi memang. Maka silver ini atau perak menjadi alternatif bagi teman-teman yang pengen nabung, yang nilainya mungkin kalau emas kan 1 gram aja 2 juta. 5 gram berarti sekian puluh kan gitu ya. Artinya lebih besar. Tapi kalau perak itu 1 gram itu masih dapat di 60 ribuan.
Ya, 5 gram itu pokoknya masih terjangkau lah. 10 gram masih terjangkau. Karena setengah kilo aja kan 10 jutaan. Ya, 10 jutaan lah, 12 jutaan mungkin sekitar gitu lah ya. Saya nggak hafal, agak-agak lupa. Intinya kalau memang eh, per bulannya eh, hanya bisa mencukupi untuk perak, saran saya perak nggak ada masalah. Karena itu potensi kenaikannya lebih menggila. Kalau secara analisis ya, eh, analisa-analisa para ahli itu kenaikannya kan lebih menggila dibanding kenaikan emas. Begitu sih teman-teman, Mas Wandi. Ya terus mulai aja, tapi terus edukasi emas. Barangkali memang mereka maunya emas juga nggak ada masalah. Karena emas kita kan mulai dari 0,05 ya. 0,025, 0,05, 0,01 itu dari paling kecil udah ada tuh gitu ya. Itu Kang Wandi ya. Mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan. Ustadz, Masya Allah, Ustadz. Ya, Bang Andi punya ini, Ustadz, kayak silver yang waktu wisuda kemarin tuh. Ah, itu. Kemarin tuh dipakai tuh kemarin jadi mahar nikah tuh kemarin. Tuh, Ah, tuh teman-teman pada ngasih kan. Akhirnya kekumpul 25 gram tuh. Sekarang tuh baru alhamdulillah. ininya apa? Oh, ternyata edukasinya baru tahu sekarang gitu kan. Masya Allah. Ah, dulu nilainya berapa, sekarang udah berapa tuh? Udah naik banget itu silver. Masya Allah. Terima kasih, Siap, Ustadz. siap, Oke, Bang. siap. Bismillah. Insyaallah, turun Bang Wandi dan Guru Nda yang sudah menyampaikan. Bismillah, terima kasih ayah bunda sahabat semuanya yang udah hadir pada kesempatan hari ini. Bismillah, semoga jadi kebaikan buat kita semuanya. Allah berikan keberkahan dan kebahagiaan tadi itu di dunia dan di akhirat. Bismillah, Amin, amin ya amankan Allah. harta kita dengan berwakaf dan bersedekah juga boleh. Bismillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mungkin izin ayah bunda sahabat semuanya, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat beristirahat. Insya Allah jika ada umur yang panjang, berjumpa lagi dalam webinar dan kajian-kajian selanjutnya. Senantiasa sama-sama kita berdoa. Ya Rob, temani kami, jagain kami dalam ketaatan kepadamu. Kita cukupkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu ibunda sahabat semuanya.